Baik ya, anak-anakku sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaan kalian pada pagi ini? Mudah-mudahan kalian semuanya sehat walafiat. Pada pagi ini Ibu akan melanjutkan pembahasan minggu lalu, yaitu tentang bab larangan untuk berzina ya. Bagaimana bab larangan untuk berzina bisa kita saksikan slide selanjutnya. Pembahasan kita adalah tentang materi larangan berzina untuk kelas 10 dan ini merupakan pertemuan ketujuh ya. Tolong diperhatikan video ini dengan baik-baik, kalian simak, kalian catat yang penting-penting, sehingga nanti di saat Ibu memberikan soal, kalian bisa menjawabnya dengan baik. Ya, selanjutnya adalah pembagian zina. Zina ini terbagi dua, zina muhson, yaitu zina yang dilakukan oleh sepasang laki dan perempuan, ya, dan mereka sudah menikah. Kalau istilah saat ini adalah selingkuh. Jadi pasangan yang sudah punya suami atau sudah punya istri dan salah satu pasangannya itu adalah melakukan selingkuh. Nah, hukumannya adalah dirajam, yaitu dilempari batu oleh khalayak ramai hingga meninggal. Kemudian zina ghairu muhsan, yaitu zina yang dilakukan oleh mereka yang belum menikah. Sepasang remaja, ya, laki dan perempuan melakukan hubungan biologis seperti suami istri, maka yang demikian itu sangat dilarang oleh Allah. Hukuman bagi yang demikian dicambuk 100 kali dan diasingkan ke tempat yang sangat jauh, 90 km dari pemukiman selama 1 tahun. Ya. Jadi tolong hati-hati bagi kalian, jangan sekali-sekali mendekati zina. Mendekatinya saja sudah tidak boleh, apalagi jika kalian sampai melakukannya. Nah, inilah dasar hukumnya, hukuman bagi pezina. Ada hadis Nabi ya, Ibu bacakan terjemahannya untuk menyingkat waktu. Dari Ubaidah bin As-Samit, ia berkata, Rasulullah bersabda, ambillah dariku. Allah telah menjadikan bagi wanita itu hukuman had. Janda dan duda yang berzina hukumannya adalah jerat 100 kali dan dirajam. Perawan dan pejaka yang berzina, maka hukumannya adalah jerat atau cambuk 100 kali dan diasingkan selama 1 tahun. Ya, sungguh berat sekali hukumannya, sehingga jangan sampai kalian melakukan. Jangan sampai mendekati, apalagi melakukannya. Nah, inilah bagaimana jalan menuju zina. Nah, ini yang mesti kalian jauhi ya. Pertama, diawali dengan pandangan mata, rayuan lidah, sentuhan atau rabaan tangan, langkah kaki, keinginan hati. Sehingga yang terakhir adalah seperti hanya hubungan suami istri. Nah, mari kita renungan sejenak. Pandangan adalah asal muasal seluruh musibah yang menimpa manusia. Jadi zina ini diawali dari pandang memandang. Sebab pandangan itu akan melahirkan lintasan dalam benak. Kemudian lintasan itu akan melahirkan pikiran. Dan pikiran itulah yang akan melahirkan syahwat, timbullah keinginan-keinginan yang kuat untuk melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh agama. Ingat ya nak, zina ini hukumnya dosa besar. Dan sangat berat tadi hukumannya. Nah, hal yang mengarah kepada zina apa? Perbuatan apa yang mendekati pada zina? Ya, bagi laki-laki memandang wanita yang bukan muhrim. Sama bagi wanita memandangkan laki yang bukan muhrim. Menyentuh wanita yang bukan muhrim. Sama bagi laki-laki, bagi wanita menyentuh laki-laki yang bukan muhrim. Berduaan dengan lawan jenis yang bukan muhrim. Ya, dan campur baur antara laki dengan perempuan yang bukan muhrim. Maka yang ketiganya adalah godaan-godaan setan untuk melakukan perbuatan zina. Dan yang keempat adalah wanita yang selalu membuka auratnya, memamerkan auratnya, sehingga berkeinginanlah laki-laki untuk melakukan hal-hal yang tidak dibolehkan oleh agama. Apa sih dampak negatif dari sebuah perzinahan? Menghilangkan wibawa atau kesucian diri, menyebabkan kefakiran materi dan non-materi, terserang penyakit mematikan, penyakit kelamin, HIV, AIDS, dan segala macam sejenisnya, mendapatkan laknat dari Allah dan Rasul-Nya, dijauhi dan dikucilkan oleh masyarakat. Sudah pastinya mereka yang melakukan perzinahan akan menjadikan bahan omongan. Nasab menjadi tidak jelas. Ini anak siapa yang dilahirkan oleh wanita ini? Bapaknya yang mana? Nah, ya, jadi sehingga tidak jelas nasab dan keturunannya. Anak hasil zina tidak bisa dinasabkan kepada bapaknya. Anak hasil zina tidak berhak mendapatkan warisan. Nah, itulah dampak negatifnya. Kemudian apa akibat yang lebih jauh daripada zina? Dari Qatadah telah mengabarkan kepada kami, Anas mengatakan, aku mendengar Nabi bersabda, di antara tanda kiamat adalah ilmu diangkat, kebodohan merajalela, khamar ditenggak, zina mewabah, jumlah laki-laki menyusut dan jumlah wanita melimpah, hingga jika ada 50 wanita itu berbanding dengan satu laki-laki. Ingat anak-anak, tanda-tanda kiamat di mana zina sudah sangat mewabah. Tolong kalian jauhi zina.
Ya. Nah, akibat zina apa dikisahkan oleh Rasulullah di saat beliau Isra Mi'raj, dia melihat di neraka ada sekelompok orang yang menghadapi daging besar, yang daging yang enak, yang segar, tapi mereka lebih suka dengan daging yang sangat busuk. Nah, itulah siksaan dan kehinaan bagi pelaku zina. Mereka selingkuh padahal mereka punya istri atau suami yang sah. Kemudian Rasul memperlihatkan ada satu kaum yang tubuh mereka sangat besar namun bau tubuhnya sangat busuk, menjijikkan, dan bau mereka seperti tempat kotoran. Rasul kemudian bertanya, siapakah mereka? Dua malaikat menjawab, mereka adalah pezina laki-laki dan perempuan. Ya, akibat zina sudah meluas di masyarakat dan dilakukan secara terang-terangan, dianggap biasa, maka infeksi dan penyakit yang mematikan yang sebelumnya tidak terdapat pada zaman nenek moyang akan menyebar di antara mereka. Bagaimana upaya kita menghindari perzinahan? Jagalah pergaulan kalian. Bergaulah dengan teman-teman yang baik, yang bisa menjaga kehormatannya. Tidak melakukan pacaran, menjaga aurat dan kesucian kemaluan, menjaga pandangan, menjaga kehormatan, meningkatkan aktivitas dan rajin berpuasa. Tentunya aktivitas yang positif. Ikuti taklim-taklim yang ada di masjid. Insya Allah kalian akan dijauhi oleh zina. Ya. Nah, hikmah larangan berzina sebagai upaya untuk menciptakan kehidupan rumah tangga yang harmonis, dapat memelihara kesucian jasmani dan rohani, dapat menjaga kesehatan jasmani dan rohani dari berbagai macam penyakit yang membahayakan, dapat menciptakan generasi yang baik, bersih, dan suci lahir dan batin. Kehidupan masyarakat terbebas dari fitnah, terhindar dari penyakit kelamin dan azab neraka. Nah, bagaimana pergaulan dalam Islam? Janganlah seorang laki-laki berduaan dengan wanita yang bukan muhrimnya, dan janganlah wanita bepergian tanpa muhrimnya. Jika dua orang berbeda jenis kelamin berduaan, maka yang ketiganya adalah syaitan. Bagaimana etika kita memandang lawan jenis? Pandangan laki-laki terhadap perempuan atau sebaliknya termasuk celah masuknya setan. Ya, cuma sekilas saja atas spontanitas atau tidak sengaja pandangan mata itu tidak menjadi masalah. Pandangan pertama yang tidak sengaja dibolehkan, tapi jika berkelanjutan maka haram hukumnya. Rasulullah bersabda, "Hei Ali, janganlah engkau ikuti pandangan pertama dengan pandangan selanjutnya. Pandangan pertama dimaafkan, tapi yang selanjutnya tidak dimaafkan." Ya, inilah slogan kita. Anda bijak, jauhi zina. Ya, sekian yang bisa Ibu sampaikan pada pagi ini. Sekian dan terima kasih. Nanti selanjutnya Ibu akan kasih soal dalam Google Form. Silakan kalian kerjakan dengan baik. Jangan sampai tidak mengerjakan ya, nah ini akan mempengaruhi nilai kalian di dalam raport. Ya, akan mengakibatkan kalian nilai jelek jika kalian malas. Tolong tetap rajin, tetap semangat meskipun dalam masa pembelajaran home learning. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.